Halo semuanya, perkenalkan saya Febrina Tarigan dari kelas 11 F3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi PKN di kelas 11, yaitu bab 3 mengenai Bhinneka Tunggal Ika, di mana saya akan menjelaskan mengenai potensi dan penyebab konflik di tengah masyarakat majemuk. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk, di mana terdapat banyak keberagaman, baik itu keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi, dan gender. Keberagaman sosial budaya sendiri terjadi akibat Indonesia merupakan masyarakat multikultural, di mana terdapat banyak sekali keberagaman agama, suku, ras, budaya. Sedangkan untuk keberagaman ekonomi, kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 274,5 juta. Tentunya penyebaran masyarakat ini tidak merata, ada di perdesaan maupun perkotaan. Nah, dalam bidang ekonomi, masyarakat perdesaan akan mencari penghasilannya dengan mengolah lahannya sendiri. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan, biasanya mereka sudah berpendidikan, maka mereka akan menggunakan potensi maupun pemikiran yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan. Dari kedua masyarakat ini biasanya terjadi suatu interaksi saling menguntungkan, di mana masyarakat perdesaan dapat membeli hasil yang sudah dibuat oleh masyarakat perkotaan seperti bahan maupun persediaan-persediaan yang ada di kota maupun itu produk industri. Sedangkan masyarakat perkotaan dapat membeli hasil panen dari masyarakat pedesaan. Selanjutnya itu adalah keberagaman gender. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di dunia ini diakui ada dua gender, yaitu perempuan dan wanita. Menurut sosiologi, gender itu diartikan sebagai perbedaan kedudukan, posisi maupun peran antara wanita dan pria, yaitu melalui jenis kelamin mereka. Nah, teman-teman, dari ketiga keberagaman yang sudah saya jelaskan, yaitu keberagaman sosial budaya, ekonomi maupun gender, ternyata terkadang kalanya terjadi konflik. Nah, apa itu konflik? Konflik merupakan sebuah pertikaian ataupun percekcokan antara masyarakat. Faktor penyebabnya konflik adalah yang pertama adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara individu dan individu maupun kelompok dengan kelompok akan menghasilkan konflik karena menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar, hingga akhirnya berdiskusi untuk mendapatkan keputusan. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Nah, teman-teman, contoh yang bisa aku berikan itu adalah anak yang hidup di lingkungan yang baik akan tumbuh dengan baik juga. Dan anak yang tinggal di lingkungan yang buruk maka akan tumbuh dengan perilaku yang buruk juga. Nah, selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Dalam konteks ini, kita sebagai makhluk sosial tidak jarang kita temui bahwa masyarakat itu mementingkan kepentingannya diri sendiri, sehingga akibatnya terjadilah konflik di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah perubahan sosial budaya. Nah, teman-teman, semakin majunya teknologi, banyak sekali remaja yang sudah mulai mengikuti tren luar negeri, misalnya gitu kan, teman-teman, sehingga menjadikan konflik di tengah masyarakat, apalagi di Indonesia itu merupakan masyarakat yang sangat menghargai kebudayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sikap apa sih yang bisa menjadikan terjadinya konflik ini. Yang pertama adalah sikap diskriminasi, di mana diskriminasi ini merupakan sikap atau perilaku yang diberikan kepada orang lain dengan berbeda. Jadi tidak adil dalam kata singkatnya. Selanjutnya adalah individualisme, yaitu adalah mementingkan kepentingan sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Dan ada lagi selanjutnya adalah eksklusisme, yaitu adalah keinginan untuk mengeluarkan diri dari masyarakat ataupun dari pemerintahan. Selanjutnya adalah etnosentrisme, yaitu adalah menganggap budayanya sendiri lebih baik daripada budaya yang lain. Sebenarnya masih banyak sekali sikap-sikap yang dapat menjadikan konflik di tengah masyarakat, teman-teman. Namun dari presentasi yang sudah saya jelaskan barusan, saya harapnya teman-teman semuanya dapat lebih berjiwa nasionalisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, agar tidak terjadinya konflik di tengah masyarakat maupun di dalam negara, apalagi menyangkut dengan negara-negara tetangga. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Febrina Tarigan dari kelas 11 F3, pamit undur diri.